Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jajat selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogi olahraga dan juga terima kasih pada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa menyimak dan memahami hasil presentasi saya kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Firdian dari Ilmu Keolahragaan Angkatan 2022 dengan NIM 2202840. Judul presentasi saya kali ini diambil dari bab 1 dan bab 2, yaitu pedagogi olahraga dan instrumen penilaian penampilan mengajar pendidikan jasmani. Di bab pertama ini kita akan membahas mengenai pedagogi olahraga. Jadi pedagogi olahraga ini adalah dalam suatu sistem sekolah, olahraga dan kebugaran jasmani dianggap demikian pentingnya sehingga dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai bidang studi yang wajib seseorang yang ahli dalam bidangnya bertanggung jawab untuk menyampaikan bidang studi ini. Bidang ilmu yang mempelajari, jadi pendidikan jasmani ini adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang proses belajar mengajar olahraga secara umum di sekolah maupun di luar sekolah. Disebut bidang ilmu pedagogi olahraga. Selama proses belajar mengajar juga kan tentunya siswa juga perlu memahami atau perlu memiliki kondisi fisik yang baik agar proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik gitu. Jadi mungkin salah satu dari alasan kenapa pedagogi olahraga dimasukkan dalam kurikulum karena itu alasannya. Lalu pendidikan jasmani. Pada umumnya, pendidikan jasmani didefinisikan sebagai pandangan yang didasarkan pada bagaimana orang tersebut memandang manusia itu sendiri. Nah, di dalam pendidikan jasmani ada beberapa pandangan dan berikut adalah pandangan pertama atau pandangan tradisional. Jadi pandangan tradisional ini menganggap manusia itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu jasmani dan juga rohani. Nah, jasmani ini sebagai pelengkap dan rohani sebagai penyelaras atau yang membersamai. Nah, dari tujuan dari pendidikan jasmani ini ada 4. Yang pertama ada perkembangan fisik, perkembangan gerak, perkembangan mental, dan perkembangan sosial. Tentunya dari perkembangan fisik, kemampuan melakukan aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang. Jadi tentunya selama proses belajar mengajar juga kan tentunya diharapkan siswa memiliki kondisi fisik yang baik. Lalu di sini ada perkembangan gerak di mana siswa akan belajar gerakan-gerakan baru ataupun berbagai macam olahraga baru sehingga dari olahraga-olahraga yang dipelajari juga mereka melatih mental juga dan juga lingkungan sosialnya. Lalu ada pendekatan program pendidikan jasmani. Yang pertama ada yang namanya movement education. Dan movement education ini menekankan pada penguasaan dasar keterampilan gerak. Lalu ada fitness approach, menekankan pada penguasaan pengetahuan keterampilan kualitas kesegaran jasmani anak didiknya. Lalu ada academic discipline approach, menekankan pada penguasaan pendidikan jasmani secara mendalam, bagaimana memelihara gaya hidup yang tepat dan lain sebagainya. Lalu ada yang namanya social development model, menekankan pada penguasaan perkembangan individu dan sosial anak didik. Membahas tentang sosial tentunya. Lalu ada sport education model, menekankan pada penguasaan, pemeliharaan, dan peningkatan nilai-nilai murni olahraga kompetitif. Lalu ada adventure education approach, menekankan pada penguasaan aktivitas-aktivitas petualangan yang penuh risiko. Lalu ada kick approach adalah pendekatan perpaduan antara semua yang saya sebutkan yang ada di atas. Lalu di bab 2 ini kita masuk ke bab 2. Di bab 2 kita akan membahas tentang instrumen penilaian penampilan mengajar penjas. Oke. Nah, dari instrumen-instrumen ini ada beberapa metode yang tertera di buku. Ada 2. Yang pertama ada metode tradisional dan juga ada metode sistematis. Nah, untuk metode tradisional ini bisa dibilang semakin tertinggal karena terkadang hasilnya tidak reliable dan juga kurang valid
untuk dijadikan parameter kemampuan mengajar. Dan ada beberapa contoh gitu ya, atau beberapa cara melakukan metode tradisional ini. Yang pertama ada yang namanya intuitive judgment, di mana intuitive judgment ini hanya berdasarkan penglihatan guru yang sedang mengajar. Lalu ada eyeballing, observe, mengamati guru yang sedang mengajar. Jadi observer mengamati si guru yang sedang mengajar. Lalu ada catatan anekdot, pengamat mencatat apa saja yang terjadi di dalam proses belajar mengajar tersebut. Lalu yang terakhir ada checklist dan rating scales, sebuah daftar yang memuat pernyataan-pernyataan atau karakteristik tentang sebuah nilai yang dibuat oleh observer, metode observasi yang sistematis. Tapi dari empatnya ini terkadang tidak reliable atau juga kurang valid sebenarnya. Makanya saat ini kita sudah ada teknologi terbaru dan juga semakin berkembangnya zaman, kita menemukan teknologi yang bisa memberikan hasil yang lebih reliable dan lebih valid, yaitu menggunakan metode observasi sistematis. Nah, di metode observasi sistematis ini ada event recording, duration recording, dan group time sampling. Nah, untuk event recording merupakan salah satu metode observasi yang sistematis melalui pencatatan frekuensi. Lalu ada duration recording, digunakan untuk memotret keterampilan calon guru. Lalu ada group time sampling, guru atau observer mengamati pembelajaran dengan membagi-bagi waktu. Dan berikut adalah beberapa format dari metode-metode sebelum yang tadi saya sampaikan. Kurang lebih seperti ini. Oke. Lalu berikutnya ada orientasi penilaian penampilan penjas. Jadi dari orientasi penilaian penampilan penjas ini kita bagi ke dalam 3 poin. Yang pertama ada teacher process variable, yang kedua student process variable, yang ketiga student outcome variable. Teacher process variable, observer atau orang yang mengobservasi berhubungan langsung dengan guru pada waktu mengajar dan diukur secara langsung dengan cara observasi pada saat guru sedang mengajar. Lalu ada student process variable, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa yang secara potensial memberi kontribusi atau menghambat pada hasil belajar. Lalu ada student outcome variable, perubahan yang terjadi pada diri siswa yang dianggap sebagai bukti dari belajar siswa. Nah, jadi orientasi penilaian penampilan mengajar penjas ini ada tiga poin yang harus benar-benar dijaga, gitu. Karena ini sangatlah penting dalam proses mengajar penjas ini. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.